Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ali Ramadan Irfan dari Ekonomi Syariah kelas B dengan NIM 1910116052. Akan menjelaskan tentang laut dengan mind map. Yang pertama, pengertian dari laut. Yang kedua, manfaat dari laut. Yang ketiga, ayat tentang laut dan implementasinya. Yang keempat adalah hadis tentang laut dan implementasinya. Ini abang mau cerita nih, Kal. Nah, kan laut itu, mereka tahu laut gak? Nah, kan kalau laut itu kan ada kelautan, ada laut. Kelautan itu adalah cuma dari nampak fisiknya aja, tapi belum dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tadi kan udah dijelasin apa kelautan. Nah, kan sekarang berarti laut nih, Kal. Nah, laut itu adalah sebuah perairan yang berairan asin yang terhubung di bumi, yang bisa juga diinin samudra. Nah, tadi kan abang sudah menjelaskan pengertian dari kelautan dan laut. Dan apakah Haikal Hanif sudah paham dengan pengertian tersebut? Sudah. Nah, selanjutnya abang akan menjelaskan manfaat dari laut. Yang pertama, laut sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Yang kedua, laut sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga adalah laut tempat hidup sumber makanan kita. Yang keempat adalah laut sebagai tempat budidaya ikan maupun budidaya yang lainnya. Yang kelima adalah laut sebagai jalur transportasi air. Yang keenam, laut sebagai tempat cadangan air bumi. Yang ketujuh adalah laut salah satu sumber air minum bagi kita maupun hewan. Kan abang udah menjelaskan manfaat dari laut. Sekarang abang akan menjelaskan ayat yang dimana ada tentang lautnya nih. Nah, itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan dari lautan tersebut perhiasan yang dapat kamu pakai, dan kamu dapat melihat bahtera belayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan darinya, dan supaya kamu bersyukur. Nih, tadi kan udah abang bacain tuh surat An-Nahl ayat 14. Nah, dari surat tersebut dapat diimplementasikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan laut untuk manusia agar dapat makan dari daging segar dari laut. Nah, Allah juga dapat menundukkan laut agar manusia dapat mengambil perhiasan dari laut tersebut dan dijadikan untuk perhiasannya. Nah, Allah pun juga menundukkan laut agar manusia dapat mencari keuntungannya dengan cara menjual hasil dagangannya dari laut yang berupa ikan, terus dapat menjual mutiara untuk sebagai perhiasan. Yang terakhir, manusia disuruh bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada manusia. Selanjutnya ada surat selain An-Nahl nih, ayat 14, ada dari surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 96 dapat disimpulkan bahwa implementasinya adalah sesungguhnya manusia diwajibkan untuk memakan makanan laut dan diharamkan atas memakan makanan hewan dari darat, yang dalam tanda kutip makanan hewan darat itu adalah hewan yang bertaring dan buas. Nah, selain dari ayat ada pula juga hadis yang menerangkan tentang laut. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani meriwayatkan hadisnya, yaitu hadatsana Yazidu akhbarana al-yaum al-awwam hadatsani syaikhun kana murabitan bisahil qala laqitu Aba Salih mauli Umar bin Khattab faqala hadatsana Umar bin Khattab ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa min abalihu illa wal bahr yushrifu fiha salasa marat alal ard yasta'dinu lahu fi ayyan qiduha alaihim
Fayaquffu Allahu azza wa jalla menceritakan kepada kami, Yazid telah mengabarkan kepada kami Al-Awwam telah menceritakan kepadaku seorang syekh yang menjaga-jaga di pantai. Ia mengatakan bahwa ia pernah berjumpa dengan Abu Shalih Maula Umar ibnu Khattab. Lalu ia mengatakan bahwa ia telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Khattab radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu malam pun melainkan laut muncul padanya sebanyak 3 kali meminta izin kepada Allah untuk membanjiri atau menggelamkan mereka manusia yang ada di daratan, tetapi Allah wazala menahannya. Implementasi dari hadis tersebut ialah bahwa sesungguhnya Allah masih mengizinkan manusia agar bertaubat darinya, padahal laut sudah meminta izin kepada Allah sebanyak 3 kali untuk menggelamkan manusia, tetapi Allah sangat sayang kepada manusia agar manusia selalu bertobat. Selanjutnya saya akan membacakan hadis riwayat Abu Daud nomor 83. Sa'ala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narakabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'i fa in tawadda'na bihi atishnal afatadna bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Seseorang pernah menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, An-Nasai nomor 59, At-Tirmizi nomor 69. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kesimpulan dari hadis tersebut adalah jika dalam suatu perjalanan dalam naik kapal kita diperbolehkan untuk mengambil wudhu dengan memakai air laut karena air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.